Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Yang Bank Rakyat Indonesia, BPRI, time frame for hour. Secara time frame, di analisa sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang PAI di 4360. Oke, di harga ini, ya biar di sini aja biar jelas. Oke, 4360 ya di harga ini memang saat itu price break di harga ini. Artinya break di trendline ya, positive buy. Terus di sini juga, ini juga satu buy, dua buy, tiga, kemudian 4 buy. Untuk saat ini price juga sudah break di trendline yang di atas ini, sehingga kalau teman-teman ada opsi buy bisa di sini ya. Kalau sudah melakukan opsi buy di 4370 atau 4360 bisa hold posisi setidaknya sampai ke level yang ini, karena baru rilis signal untuk hold buy. Artinya di sini rilis baru untuk bisa ditahan sinyalnya. Oke. Dan saat itu memang ketika di buy 4360 memang expected-nya di sini untuk targetnya. Jadi di 4870 karena apa? Ada gap ya. Seperti yang sudah saya bilang beberapa kali bahwa gap itu secara teknikal memang harus diisi secara teknikal. Tidak tahu kalau secara fundamental. Tapi yang jelas secara teknikal gap itu harus diisi secara teknikalnya begitu, dan sehingga di sini ada opsi untuk buy ya, ada opsi buy di 43760, targetnya memang di harga ini di 4870, dan ternyata price sudah break di harga itu, kemudian di sini continue another high. Kalau melihat secara Elliott wave ya, kita lihat secara Elliott wave-nya ini wave 2-nya ini kan dia sudah di break oleh price, makanya wave 2-nya ada di harga ini. Kemudian oh iya benar, oke, masih bawah, oke sip. Jadi wave 2 secara higher degree ada di sini ya, secara higher degree-nya. Lalu ini kelihatan, kita akan lihat di harga ini, tarik di sini ya, di sini saatnya untuk mencari wave 3 secara higher degree. Nah, di sini secara higher degree wave 3. Kemudian yang di sini adalah ya, nah, di sini adalah wave. Ini bisa potensi untuk bisa continue another. Di sini harusnya di sini adalah, kalau kita anggap ini adalah wave 1, maka nah ini tergantung bacaan ya. Kalau di sini kita wave 1, kemudian di sini adalah wave 2-nya ya. Oke. Nah, ini 1 2 3 4 5. Dan ini adalah wave 2. Next part-nya adalah dia sedang mencari untuk area wave 3. Wave 3, kemudian 4 5. 5 ini nanti akan sama dengan hijau 3 di hijau ini. Nanti posisinya akan sama dengan wave 3 di hijau di higher degree. Ini kalau membacaannya seperti itu. Sehingga saya expected bahwa di sini BBRI still can do another higher lagi, masih akan bisa naik lagi hingga ke level yang lebih tinggi. Kalau saya melihat secara lower degree, seharusnya memang wave 3 itu berada, ini sudah sampai atau belum? Wave 3 itu kalau di biru ini harusnya dia di level ini, di mana di 5460 minimum target ya. Jadi target 4750, buy di 4750, at least nanti targetnya adalah di 5460, buy 4750 ya. Jadi ada dua buy, ada dua opsi buy di sini. Yang pertama di 4360, kemudian di 4760. Targetnya di mana? Minimum adalah di 5460. Sebelum nanti akan kita cari target untuk wave 5.
Jadi minimum target adalah di wave 3 dulu. Nanti baru kita cari wave 5-nya akan sampai di area yang berapa. Oke. Itu adalah sedikit penjelasan tentang PPRI. Next part ke depan secara Elliott wave, dan juga kita dibantu oleh indikator untuk menentukan kapan sih yang pas kita untuk masuk, yang seperti itu. Walaupun sebenarnya kalau kita bilang telat, ya di sini pun sebenarnya juga terlambat. Artinya harga sudah terlalu naik cukup tinggi, kita baru masuk. Sama di sini juga gitu, harga sudah terlalu tinggi naik, kita baru masuk. Kalau dibilang telat sebenarnya telat. Makanya kita tidak bisa, kita memang tidak bisa menentukan, tidak perlu lah, kalau katakanlah gitu, kita tidak perlu untuk bisa buy di bottom atau di dasar, ya. Sementara buy di bottom ini atau di dasar ini, nanti possibility untuk lebih turunnya akan lebih tinggi lagi. Itu akan lebih tinggi lagi, sehingga lebih baik telat sedikit daripada kita buy di sini kemudian ternyata harga masih dipaksa untuk turun. Kalau secara gap juga, ini ada gap juga, guys. Ada gap juga yang artinya adalah potensi ke depan ini masih akan high pressure di BPRI. Karena apa? Ini ada gap yang harus diisi oleh price juga, dan dia belum diisi oleh price di sini. Di 4380. Ya, 4380 dia belum diisi oleh price. Gap itu belum diisi, sehingga potensinya dia setelah naik akan turun lagi masih cukup tinggi. Gitu. Masih akan cukup tinggi. Nah, bisa jadi di area ini nanti dia part hanya akan seperti ini, bisa jadi seperti ini. Jangan WXY lah, ABC aja enak. Jadi bisa jadi di area ini nantinya price itu akan ini naik dikit kemudian turun. Nah, seperti ini. Bisa jadi seperti ini. B-nya tergantung nanti, C-nya tergantung di sini atau di turun, bisa lebih turun di bawah A bisa. Tapi kalau lihat potensinya ini select-nya bisa di sini. Jadi ini adalah potensi yang secara teknikalnya lebih mendekati seperti itu. Karena di sini ada gap itu loh. Jadi kalau ada gap ini maka rawan untuk lower lagi cukup tinggi. Atau teman-teman hold posisi saja yang ada di harga yang ada, atau tidak nambah, ya, tidak nambah posisi itu pun juga bisa, karena di sini karena gini, kita buy sell-nya kan nanti tergantung dari indikator ini kapan kita masuk gitu. Kalau keluar tergantung semua pendapat masing-masing sih. Karena di sini ada satu gap, saya malah expected bahwa ini naik sekiranya akan 3 swing high at least, ya. Kalau dia naik maka dia at least akan 3 swing high. Artinya adalah minimum target di 4870 ini nanti. Jadi setelah ini akan bisa jadi seperti ini. Nah, di sini adalah wave B. Kemudian price akan di price untuk turun lagi, ya. Break di A untuk nutup gap. Ini sangat mungkin terjadi, atau bahkan mendekati daripada ini, atau berada di blok ini, di blok merah ini. Jadi dia price naik dari sini ke blok merah, kemudian akan turun lagi untuk nutup gap. Ini sangat mungkin terjadi karena di sini ada gap. Atau bisa juga dinaikkan, naik dulu baru mungkin dijatuhkan lagi, sangat-sangat terjadi, mungkin terjadi. Karena di sini ada satu gap yang belum diisi oleh price. Kemudian tiba-tiba ada price spike seperti ini. Nah, ini price spike-nya ini yang membuat ada gap, sehingga potensi untuk kembali turun akan sangat tinggi. Sama di sini juga ada gap kan. Ini ada gap gitu loh. Tapi sudah tertutup oleh price. Nah, sudah tertutup. Nah, ini juga ada gap. Nah, di sini ada gap kan. Maka ini akan ditutup. Saya lebih cenderung maka di sini wave B ini akan nutup gap yang ada di atas ini. Nutup di sini, ya. Ini nutup, kemudian akan mungkin
akan sedikit dibanting sehingga kita masih punya cadangan harga di harga 4970, 4960, 4970 ada cadangan-cadangan untuk target. Ya, 4960 ini cadangan untuk target kita. Kan lumayan sekitar 200 poin ya. 200 poin. Ini penjelasan yang kalau secara teknikal saya bisa bilang ini penjelasan yang masuk akal lah. Masuk akal. Oke. Jangan lupa like, comment, subscribe di YouTube channel. Ini adalah WhatsApp number saya. Apabila ada pertanyaan silahkan sampaikan di WA ini ada 13 nomor atau bisa lewat kolom komentar di bawah. Apabila teman-teman ada kerjasama silahkan juga sampaikan. Mungkin nanti kita bisa pertimbangkan apapun jenisnya kerjasamanya. Have a nice day, bye-bye.